kata-kata bahwa Yesus mati di salib itu masih rancu. Rancu maksudnya di situ kan dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan pas dipaku itu pada jam 12. Tetapi jam 3 baru betul-betul dikatakan beliau itu mati. Nah, padahal faktanya sekarang ketika seseorang itu dipaku di tangannya, itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan itu nggak mati-mati. Nah, kenapa kok Yesus jam 3 baru mati? Terus dikatakan kalau penyiksaannya itu terlalu kejam. Tapi kata Umi, faktanya ketika di Golgota atau acara meskipun disiksa sekalipun, nggak bisa semata-mata itu mati, langsung mati. Paling matinya itu seminggu, kalau nggak dipatok burung gagak. Jadi ketika seseorang mati itu ketika jantung, ya saya bilang ini jantung dan mungkin ya jantung itu kalau contoh ditahan sampai 1 jam nggak berdetak, itu baru bisa kita katakan mati. Terus yang kedua paru-paru, ketika orang itu dikatakan nggak bisa bernapas 1 jam, itu bisa dikatakan mati. Tetapi ketika lambungnya ditusuk, itu kan setelah Yesus meninggal itu kan lambungnya ditusuk. Nah, tetapi secara medis, ketika orang itu luka lambung, nggak bisa dia 1-2 jam langsung meninggal gitu, nggak bisa. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Sebagai seorang Katolik waktu itu saya betul-betul nggak puas, soalnya dikatakan di situ kan Yesus jam 3 mati terus ditusuk menggunakan tombak, dan waktu itu pun kalau secara normalnya itu kan ketika seseorang ditombak terus keluar air dan darah, berarti kan metabolismenya berjalan, darahnya itu masih mengalir, berarti nggak bisa dikatakan Yesus itu mati. Nah, akhirnya kan saya mengiyakan itu dan saya yakin memang seperti itu. Kemudian kalau di Alkitab itu dikatakan Yesus dikuburkan, diturunkan terus dikuburkan. Ketika diturunkan, yang ikut bersama disalib dengan Yesus itu kakinya dipatahkan, tetapi Yesus enggak. Nah, pertanyaannya di situ juga, berarti kalau Yesus bisa hidup lagi, bisa jalan dong. Nah, yang berikutnya lagi, Yesus dimakamkan. Ketika makamnya itu ternyata enggak seperti makamnya kebanyakan orang sekarang yang dikuburkan, kan cuma ditaruh aja di dalam gua. Dan nyelawatnya itu menggunakan minyak dan rempah-rempah. Nah, pertanyaannya sekarang juga secara medis ini, bukan secara mistik kan. Kalau kunyit, bawang dan lain sebagainya itu kan bisa mengobati luka. Nah, makanya saya jadi yakin kalau Yesus itu belum meninggal, otomatis Yesus itu bisa diobati. Nah, ya itu makanya saya itu juga mulai sangat terguncang hati saya kan, soalnya faktanya itu tidak jelas, cuma disuruh kita itu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Katolik itu meyakini itu. Nah, mulai dari situ baru saya mulai belajar Islam, dan ternyata di Katolik itu ada yang secara Islam itu sangat fatal. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati Tuhan ini. Sebelum saya tanggapi video tadi, jangan lupa like dan subscribe dan berikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang terkasih, sebuah video yang saya ambil dari channel Info Mu'alaf, ya saudara bisa menyaksikan di sana. Nah, dalam kesaksian ini saya melihat bahwa mu'alaf ini dia menyampaikan kesaksiannya itu tidak berdasarkan dasar-dasar firman Tuhan. Karena dalam kesaksiannya itu dia tidak percaya Yesus itu mati di atas kayu salib hanya dengan kedua tangannya dipakukan, dan dia berpikir secara medis itu tidak masuk di akal saudara. Namun saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui kematian Yesus Kristus berbeda dengan kematian manusia pada umumnya.
kematian manusia pada umumnya itu atas kehendak Tuhan. Makanya ada yang duduk-duduk, saudara yang kekasih, tiba-tiba dia sudah meninggal. Ada yang sakit bertahun-tahun tidak meninggal. Sementara kematian Yesus Kristus itu sesuai dengan rencana karya keselamatan, saudara yang kekasih, dan juga sesuai dengan perkataan-perkataan Yesus Kristus. Jika dia tidak meninggal di atas kayu salib berbulan-bulan atau berhari-hari, maka Yesus itu adalah seorang pembohong. Tapi apa yang terjadi itu sesuai dengan dasar-dasar Alkitab dan juga sesuai dengan perkataan-perkataan Yesus Kristus. Makanya dalam Matius 16 di ayat yang ke-21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan, yang dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi sebelum Yesus mati, dia sudah menyampaikan bahwa semuanya itu akan terjadi atas hidupnya berdasarkan kitab suci. Sehingga kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 19, Yesus mati di ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Garis bawahi, Yesus tahu ya segala sesuatu telah selesai. Jadi dia tahu bahwa semua yang dia buat ini sudah selesai. Ya, karya keselamatan yang dia buat itu sudah selesai. Makanya dia berkata di atas bukit Golgota itu, di atas kayu salib itu, dia berkata di situ bahwa, sekali lagi saya baca ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi semua yang dikatakan Yesus Kristus itu ya dan amin. Berbeda dengan kesaksian mu'alaf tadi. Dia bersaksi tanpa dasar-dasar Alkitab dan tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus itu tidak mati tapi diobati, saudara. Ya, kesaksian ini tidak punya bukti-bukti yang kuat. Asal bicara tanpa dasar-dasar bukti yang kuat bahwa apa yang dia ngomong itu betul. Namun apa yang dia ngomong itu juga tidak sesuai dengan dasar Alkitab. Bahkan dia mengikuti kata orang, saudara yang kekasih. Jadi sebenarnya yang dia sampaikan itu asal-asal saja dia menyampaikan tanpa punya bukti-bukti yang kuat dalam ucapan-ucapannya itu. Namun kematian Yesus Kristus itu satu kepastian, kebangkitan itu satu kepastian, ya, dan dia naik ke sorga itu satu kepastian. Bahkan tunggu satu lagi, dia akan turun kembali, itu satu kepastian. Jadi saya melihat kesaksian mu'alaf ini coba berusaha membohongi para pengikut-pengikut Yesus. Namun sayangnya kesaksian ini tidak punya bukti-bukti yang kuat supaya orang-orang Kristen percaya kepada dia apa yang dia ucapkan. Namun kesaksian firman Allah itu lebih kuat. Kesaksian firman Allah itu pasti. Makanya di ayat yang ke-29 di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Di ayat yang ke-30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sudah selesai. Karena sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya. Jadi kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati-mati. Bisa saja dia turun dari salib itu. Karena dia adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib.
Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Dia menyerahkan nyawanya tepat jam 3. Jadi kematian Yesus itu terbukti dan disaksikan oleh orang-orang yang hadir di situ. Sehingga untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, dua penjahat itu dipatahkan kakinya, sementara Yesus itu tidak dipatahkan kakinya, tapi ditusuk lambungnya sesuai dengan nubuat kitab suci. Ya, lambung Yesus ditikam karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat mereka diturunkan. Di ayat 32 dari Yohanes 19, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Garis bawahi, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Jadi yang tikam, yang hadir di situ, mereka menjadi saksi. Bukan seperti mu'alaf ini yang lahir di abad keberapa sehingga dia bisa menceritakan satu kesaksian yang palsu, yang tidak berdasarkan isi Alkitab. Jadi saya anggap bahwa kesaksian mu'alaf ini benar-benar palsu, tidak sesuai dengan dasar-dasar Alkitab. Karena kesaksian Alkitab itu lebih jelas. Kesaksian Alkitab itu terbukti dan memang membuktikan Yesus mati. Jadi kalau kita lihat terus sejarahnya di dalam Yesus dikuburkan, itu kuburannya dijaga ketat, saudara. Jadi tidak ada, walaupun dikuburkan di dalam lubang gua, tapi gua itu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit. Jadi kalau kita melihat terus cerita Yesus Kristus, di hari ketiga dia bangkit sesuai dengan apa yang dia katakan semasa hidupnya. Dia bangkit dan mereka murid-murid datang melihat itu, dan ternyata Yesus itu benar-benar bangkit, dan dia menampakkan diri berulang kali, dan dia naik ke sorga, dan dia akan kembali datang dengan cara yang sama. Apapun yang dikatakan mu'alaf tidak berdasarkan firman Allah, dan kami lebih percaya apa yang dikatakan firman Allah. Karena firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu tidak berbohong. Dan memang sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa apa yang di Alkitab ini berbohong. Tapi justru Alkitab ini katakan semuanya itu ya dan amin. Ya, dan memang saya melihat di channel-channel YouTube ini ada banyak mu'alaf-mu'alaf yang menceritakan sesuatu kesaksian yang tidak berdasarkan dasar-dasar Alkitab. Namun sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kami tetap bersyukur. Kami menikmati anugerah keselamatan karena yang punya sorga Yesus, yang tahu jalan ke sorga Yesus, yang mengampuni dosa manusia Yesus. Selain dari itu tidak ada. Sebab itu mari percaya kepada Yesus. Haleluya.